bagaimana kabar kalian? Apakah masih tetap semangat untuk sekolah? Ataukah kita sudah mulai, malas nih Lese, sudah capek? Lese berharap kalian semua tetap semangat, sama seperti Lese, selalu semangat, begitu ya. Lese berharap juga nih anak-anak bisa tetap sehat dan tetap melakukan pembelajaran yang ada dengan baik dan melakukan segala aktivitas dengan baik. Anak-anak, hari ini bersama dengan Lese Irma di dalam Voice of Aletheia. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan memberikan kesempatan kepada anak-anak-Mu kesehatan untuk kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Tolong mereka ya Bapa untuk mereka memahami dengan benar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah lama sekali dan sudah banyak sekali membahas tentang apa yuk? Ya, betul sekali. Kita sudah membahas tentang yang namanya waktu gitu ya. Lese sudah menjelaskan apa itu waktu, bagaimana Tuhan mau kita meluangkan waktu untuk Tuhan, bagaimana kita harus tepat waktu, bagaimana kita sebagai siswa harus mengutamakan hal yang utama, yaitu apa? Belajar dan mengerjakan tugas, benar sekali. Dan yang kemarin minggu lalu, ayo siapa yang ingat? Kira-kira kita belajar tentang apa ya di dalam Voice of Aletheia? Apa? Ada yang ingat nggak? Ayo, apa ya minggu lalu yang kita pelajari? Ya, minggu lalu kita belajar juga tentang waktu, yaitu adalah nilai waktu. Dimana Lese mengingatkan nih sama anak-anak, kalau waktu itu sangat berharga, begitu ya. Waktu itu lebih berharga daripada apapun. Jadi, kalau kita diberi kesempatan, kalau kita diberi waktu untuk sekolah, gitu ya, untuk mengerjakan tugas, untuk merenungkan firman Tuhan, gunakan waktu itu dengan baik dan jangan lupa, jangan menyia-nyiakan waktu. Karena kalau waktu itu sudah lewat, kesempatan itu sudah lewat, dia katakan bye-bye gitu ya, tidak akan kembali. Kalau kalian waktunya belajar tidak belajar dengan baik, waktunya sekolah tidak sekolah dengan baik, waktu dan kesempatan itu bilang bye-bye. Habis itu nilainya jelek. Mau? Nggak mau ya. Kalau kita melakukan yang terbaik, pasti kita dapat reward dari Tuhan gitu ya. Apa rewardnya? Nilai yang bagus. Mungkin juga kalau nilai kita bagus, kalian juga dapat reward dari papa mama gitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu tema, yaitu apa? Apa ya kira-kira? Sama, masih berbicara tentang waktu, masih berbicara tentang kesempatan. Dan hari ini kita mau belajar tentang rencana dan mengikuti jadwal. Kita lihat dulu ya satu cerita berikut ini. Hari ini sudah hampir di penghujung minggu. Enaknya aku mau ngapain ya pulang sekolah gini? Bosen. Lagian besok kan hari Sabtu. Hari Sabtu tuh kan kecil. Paling cuma dengerin VOA. Alah, nggak usah didengerin. Voice note-nya doang kan yang biasanya didengerin. Apa ya? Hari ini sih jadwalku ada les jam 3. Terus jam 4 selesai. Lalu diajak papa mama olahraga. Tapi kan masih jam 3. Ya kan teman-teman, masih jam 3. Kita masih punya waktu nih. Dari sekarang masih jam 11. Sekarang masih jam setengah 12. Berarti kita masih punya waktu sekitar kurang lebih 2-3 jam. Nah teman-teman, daripada pulang ke rumah ngapain ya enaknya? Lagian papa mama juga nggak ada di rumah deh kayaknya. Kalau begitu aku tak main ke rumah teman aja deh. Kan lesnya masih jam 3 ya kan, jadwalnya lesnya jam 3. Terus habis itu papa mama ngajain olahraga biasanya jam 4 jadwalnya. Jadi kan kita masih punya waktu. Nah, oke deh. Gimana kalau kita main ke rumah teman aja? Ya kan? Main ke rumah teman, setuju? Setuju dong. Ayo kita main ke rumah teman aja. Masih jam 3. Oke, kita ke rumah teman ya. Tidak! Oh my God! Aduh.
Mana jauh lagi sama rumah. Aduh, masih jauh lagi. Aduh, ini udah jam 3:30. Aduh, ya apa ini? Teman-teman, aku nggak ngikutin jadwalku dengan baik. Aku terlambat les nih. Gimana caranya? Kalau aku tetap datang ke tempat les, aku pasti nggak boleh masuk, dimarahin. Kalau aku pulang, nanti papa mamaku tanya, gimana dong? Ngapain kamu kok di sini jam segini? Emangnya kamu nggak les? Terus aku jawab apa dong, teman-teman? Gimana dong? Aduh, aku pasti dimarahin. Gimana ini? Gimana dong? Gara-gara aku nih nggak ngikutin jadwalku dengan baik. Gimana ini, aku keasikan main loh. Aku nggak ngikutin jadwalku dengan baik. Aduh, resikoku udah nggak bisa les. Padahal di les itu aku bakalan ngerjain matematika sama bahasa Inggris, pelajaran yang paling sulit buat aku. Tapi sekarang aku kehilangan kesempatan itu. Kenapa? Karena aku nggak les hari ini. Lah terus PR-ku besok gimana dong? Walaupun ada VOA, cuman VOA, tapi kan tetap ada pelajaran. Aduh, mateng aku ya, apa ini? Sudah rugi, nggak bisa ngerjain tugas dan PR-ku dengan baik. Sekarang aku pulang pasti dimarahin papa mama. Dan nanti malam aku masih harus ngerjain PR lagi. Mana aku udah capek karena main. Aduh, teman-teman jangan kayak aku ya. Kalau kalian punya jadwal, ikutin dengan baik ya. Sekarang aku mau datang sama orang tuaku. Aku tahu bakalan dimarahin, tapi aku harus minta maaf sama orang tua. Doain aku ya. Bener loh, doain aku. Jangan lupa doain aku supaya aku nggak terlalu dimarahin ya, oke? Nah, anak-anak, pernah nggak kalian tadi kayak gitu? Dimana kalian sudah punya rencana nih, tapi kalian tidak mengikuti jadwal yang kalian punya. Anak-anak, setiap kita harus memiliki sebuah rencana atau sebuah jadwal, karena jadwal di dalam kehidupan kita itu sangat penting untuk menolong kita bisa mengatur waktu kita dengan baik. Contohnya, kita mulai dari pagi. Nah, kira-kira kita bangun jam berapa ya? Alangkah baiknya paling siang nih ya, kita bangunnya jam 6.30 atau jam 6:30. Nah, ketika kita bangun jam 6:30, apa yang kita lakukan? Nah, kita harus membuat jadwal dan kita harus membuat rencana. Ketika kita misalnya jam 6.30 kita bangun tidur, lalu kita berdoa. Setelah berdoa, mungkin kita masih santai-santai dulu sebentar gitu ya. Jam 6.45 kita harus sudah mandi, sehingga jam 7 kita bisa sarapan gitu ya, dan mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian jam 8 atau jam 7.15 atau jam 8 kita sudah mengikuti pembelajaran. Kita sekolah sampai jam 11 atau jam 12. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Teman-teman, kita perlu membuat yang namanya jadwal. Jam 11 selesai sekolah, lalu kita membuat jadwal. Jam 11.30 kita makan siang. Setelah makan siang kita nonton TV sebentar, kita main sebentar, kemudian jam 13.00 atau jam 1 kita mulai tidur. Nah, setelah tidur mungkin jam 3 kita sudah bangun dan mungkin kita bisa main sebentar, lalu kemudian jam 4 kita bisa mandi. Setelah mandi kalian boleh bermain dulu atau belajar sore nih, belajar malam, karena itu penting loh untuk kalian mengulang kembali apa yang kalian pelajari hari ini. Lalu kemudian setelah belajar, lalu jam 6 atau jam 5.30 kalian bisa makan malam, dan setelah itu kalian bisa apa? Bisa belajar malam kalau mungkin untuk anak-anak yang agak lebih besar. Kalau untuk anak yang kecil, kalian boleh bermain lagi. Nah, teman-teman, jadwal ini sangat penting loh untuk kalian. Kenapa? Dengan adanya jadwal, kalian bisa mengikuti jadwal itu dengan baik. Nah, mengapa sih penting jadwal itu untuk kita? Karena Tuhan Yesus sendiri juga memiliki jadwal. Tuhan Yesus sendiri juga memiliki rencana. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini,
ketika Tuhan Yesus melayani, dan di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17 menceritakan bahwa ketika Tuhan Yesus ada di Galilea, Tuhan Yesus melakukan apa yang menjadi rencananya. Tuhan Yesus beribadah, Tuhan Yesus bertemu dengan banyak orang. Jam berapa Tuhan Yesus juga mulai membaca Alkitab. Tuhan juga punya yang namanya rencana. Dan ketika Yesus ada di Nazaret, ketika dia ada di rumah, di bait Allah, Tuhan juga melakukan rencananya. Tuhan mengikuti jadwalnya. Ketika hari Sabtu, hari Sabat, itu adalah sebuah jadwal untuk dia beribadah ke rumah Tuhan, untuk Tuhan Yesus itu menyembah akan Tuhan. Tuhan Yesus mengikuti jadwalnya. Tuhan Yesus ingat, oh hari Sabat Tuhan Yesus pergi ke bait Allah, dan Tuhan Yesus melakukan ibadah di mana Tuhan Yesus membacakan kitab di situ untuk banyak orang. Nah, teman-teman, kita juga perlu nih sama seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus punya rencana dan Tuhan Yesus punya jadwal, Tuhan Yesus mengikuti jadwalnya, setiap kita juga harus begitu. Tuhan Yesus sendiri loh yang sudah dikasih contoh buat kita. Jadi anak-anak, kalau kita sekarang ini PR-nya loh, semau kita semua untuk kita mulai membuat jadwal ya. Kita mulai membuat jadwal dari pagi bangun tidur sampai malam kalian mau tidur. Apa yang harus kita lakukan ya? Nah, Lose berharap kita semua bisa mengikuti jadwal itu supaya nggak kayak tadi tuh, waduh, aku waktunya les nih, dia nggak punya planning, dia nggak punya jadwal, dia habis pulang sekolah main gitu kan, habis pulang sekolah main, apa yang terjadi? Ya udah dimarahin karena dia lupa dengan lesnya. Tapi kalau kita punya jadwal, kita mengikuti jadwal dengan baik, nggak akan terjadi nih seperti yang tadi. Bisa ya? Pasti bisa. Oke, mari kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan, terutama waktu yang Tuhan beri kepada setiap anak-anak kami. Ajar anak-anak kami Tuhan untuk bisa mengikuti waktu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tugas kita untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 sama ya tugasnya, yaitu ayo belajar untuk membuat rencana atau jadwal dari pagi sampai dengan malam. Tapi garis besarnya aja atau yang simple aja, misalnya pagi bangun jam berapa, sekolah jam berapa sampai jam berapa, tidur siang ada ndak, terus kemudian belajar malam jam berapa, makan malam jam berapa. Yang simple aja, ndak usah yang terlalu detail. Oke, bisa ya? Dan Lose berharap kita semua bisa mengikuti jadwal itu gitu ya. Nanti selama 1 minggu ini kalian diingatkan oleh wali kelasnya. Jangan lupa laporannya juga ya kepada wali kelasnya masing-masing. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.